Dari Keluaran 32 ayat 32 dan Keluaran 33 ayat 15. Iya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-32 demikian. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Amin. Berbagai kita mendengarkan firman Tuhan menyimpangnya dalam hidupnya dan melaksanakan baiknya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, pengalaman kami dengan para mahasiswa sekolah teologi. Biasanya kalau anak-anak itu sudah hampir selesai, ada dua kemungkinan yang dia lakukan. Dia segera ingin menyelesaikan studinya dan menjadi pendeta. Tapi juga ada yang tahu. Dan dengan berbagai cara kemudian dia mencoba menghindar. Ada yang memperlambat skripsinya sampai habis waktunya, dan kemudian memang lulus tapi tidak mau jadi pendeta. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru agama, tapi untunglah semuanya. Sebagian besar ada orang yang masih mau menjadi pendeta. Mengapa demikian saudara? Sebab ketika seorang memutuskan jadi pendeta, maka mereka memutuskan untuk hidupnya dan seluruh keluarganya menjadi pusat perhatian jemaat selama hidupnya dan seluruh keluarganya menjadi perhatian bagi jemaat. Saudara dikasih Tuhan Yesus, omong kosong saya berkhotbah tentang pendidikan. Anak-anak saya pendidikan dan agama. Omong kosong saya berbicara tentang moralitas. Kalau moralitas saya sendiri dan moralitas anak-anak saya, omong kosong saya berbicara tentang cinta kasih. Kalau di dalam keluarga saya tidak ada cinta kasih. Omong kosong saya berbicara tentang kesetiaan pada Tuhan. Kalau anak saya sendiri seminggu sekali tidak sempat pergi ke gereja. Belum lagi soal melayani umat Tuhan, itu bukan tugas yang ringan. Bayangkan selama hidup harus membagi orang lain selama hidupnya. Selama hidupnya ketika memutuskan jadi pendeta, seluruh hidupnya harus mengurusi persoalan orang lain, sementara dia punya urusan yang tidak kalah-kalahnya. Dan dikasih Tuhan Yesus sempurna pada gereja-gereja tempat reputasi. Seorang orang ini kalau kita bosan 4 tahun di jemaat atau 8 tahun di jemaat, kita segera bisa pindah, refresh, cari jemaat yang baru. Kalau kebetulan pertama kita dapat jemaat yang mewah, kita berharap satu waktu ada jemaat yang berkonsentrasi. Tapi jemaat tidak punya sistem kasih. Begitu dipakai seterusnya di situ. Kenapa saya bisa keluar dari persoalan itu? Ditukar tambah ke orang sebelum. Ditukar tambah juga kita dulu dari mana? Kalau sudah begitu persoalannya biasanya majelisnya berdoa Gusti. Pak Hukum yang menyampaikan sama nimbani kalau seperti itu. Sak mungkin kita hukum nimbani yang menikah. Itu hati mati. Coba bayangkan saya berapa. Akhirnya saya sadar sudah dikatakan saya bergumul
dalam seluruh hidup dan pelayanan saya. Itulah sebabnya khotbah sulung saya. Sebagai khotbah sulung saya di Tanjung Perak, saya simpen dalam bentuk aset. Dan kemarin saya ketik lagi, dan salah satu di dalam buku kenangan itu ada khotbah sulung saya. Judulnya Tuhan yang hadir dan berbuat. Kisah itu diinspirasi dari ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. Ia tidak merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas itu dengan berbagai alasan. Tuhan, bukankah saya ini orang pelarian? Bagaimana mungkin saya diutus ke Mesir sementara saya sedang dikejar-kejar oleh orang Mesir? Ini pulau mana digembok untuk para hidup. Tuhan tidak perlu. Kemana kamu aku utus? Kamu harus pergi. Kamu. Tuhan, saya ini nggak bisa bicara. Untuk jadi seorang pemimpin minimal bisa ngomong, apalagi jadi pendeta minimal bisa ngomong, bisa khotbah. Walaupun koyo gajah belangkon, bisa khotbah, bisa khotbah, minimal bisa khotbah. Terus merasa saya tidak bisa. Saya tidak perlu belajar. Saya akan seorang jurubicara. Ngomong kemana? Ini mungkin ada sebuah alasan yang sangat kan tidak bisa menolak. Tuhan, kalau orang-orang itu orang Israel tanya siapa yang mengutus saya, siapa nama yang mengutus saya, apa? Bagaimana saya berjawab? Tuhan bilang, jadi dalam diterjemahkan apa ada yang namanya. Sebetulnya kata itu saya bisa diterjemahkan dengan aku yang hadir dan berbuat. Saya kasih Tuhan Yesus keyakinan bahwa Tuhan yang hadir dan berbuat itulah yang akan memimpin Musa, maka berangkatlah Musa dengan mantap dilakukan pelayanan. Tapi ternyata dengan jaminan bahwa Tuhan yang hadir dan berbuat itu tidak membuat Musa itu enak. Musa banyak mau bergumulan, apalagi menghadapi bangsa yang keras kepala semacam ini. Kamu adalah bangsa yang tegar tengguh, berulang-ulang dikatakan. Memimpin bangsa yang mempunyai sikap mental seorang hamba. Maklumlah 400 tahun dia seorang hamba. Memimpin bangsa yang hanya ngeluh. Tidak. Bahwa bangsa dan jumlahnya ada 600.000 orang laki-laki tak sendiri. Bayangkan 600.000 ini berapa? Bareng melaku 600.000, ada yang sakit, ada yang hamil melaku titik, melaku titik, ada yang makan 600.000. Iya, cara musimmu, belum lagi mereka yang tidak biasanya bersekutu, biasanya hidup sendiri-sendiri di tanah Mesir, sekarang dari dalam sebuah persekutuan tawuran terus. Sehingga Musa berdino pekerjaannya ngurusi orang tawuran. Untungnya itu. So, nek cara memimpin kaya ngono mati ngati. Buat sebuah sistem adalah introplan bagi-bagi kelompok mulai lulus dulu, kelompok 50 dan 100. Kamu hanya sebagai seorang pemimpin yang strategis saja, tidak harus menangani perkara-perkara kecil. Mulailah bicara. Bagaimana jadi lampu sadar ketika naik gunung medun umatnya nggak lupa. Sakit sekali Musa. Dan Tuhan marah kepada bangsa ini harus dimusnahkan dan akan membuat sebuah bangsa yang baru dari keturunanmu.
jika kau tidak memaafkan bangsa ini, coret saja namaku dari buku saudara. Luar biasa. Musa rela namanya coret dan buku saudara daripada umat dulu. Pemimpin satu. Yang banyak sekarang ini pemimpin justru mengorbankan umat, mengorbankan rakyat, memperoleh rakyat demi kebanggaan dirinya sendiri. Dan sekarang justru orang mengorbankan orang lain demi jabatan, mengorbankan orang lain demi kedudukan dan seterusnya. Terus coba saja saya saudara. Setelah yang kasih Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan mengatakan, ya oke, musangnya, dan oke, tak saya pun seluruhnya, sing salah itu dihukum, sing terlibat langsung harus dihukum, 3.000. Tapi saya tidak mau lagi menyertai, bukan apa-apa saja. Kalau saya menyertai kamu, maka amarahku akan mencuat di dalam aku musnahkan bangsa ini. Saya gak terima Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai bangsa ini, jangan suruh saya berada. Katanya perjanjian. Kalau Tuhan tidak mau menyertai, jangan akan suruh pergi. Dan saya kasih Yesus hebat, pemimpin yang sangat menghadap pemimpin tetapi akhirnya sekarang kasih tahu satu perubahan ketika bangsa itu terus mengeluh dan dengan kasar minta kasih saya air dan kemarin tidak ambil ambil tongkat dari butuh di bangka muncullah. Karena itu Musa yang sudah berlelah-lelah meninggalkan kemuliaan, berlelah-lelah bersama dengan rakyatnya, tinggal masuk saja. Tuhan bilang tidak. Karena yang keluar dari mulut Musa. Ketika itu Musa mengatakan, haruskah aku yang mengeluarkan air dari bata ini? Rumah saya besok sinetron bandel. Musa sudah beribadah. Ini sebenarnya pada. Karena itu Musa tidak boleh masuk dalam perjanjian. Cara yang dikasih Tuhan Yesus keyakinan bahwa Tuhan sendiri yang akan hadir dan berbuat itu akan menjadi keyakinan saya juga untuk menerima panggilan